Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba lanjutkan lagi materi kita pada bagian operator, di mana kemarin terakhir kita sudah mempelajari tentang operator perbandingan atau biasa kita sebut juga operator relasi. Nah, oke, sebentar. Ini saya coba untuk buat dia view-nya menjadi kota minat. View-nya itu menjadi wordlet. Oke, jadi hari ini kita coba untuk lanjutkan lagi materi kita pada bagian operator logik gitu ya, operator logika. Menurut dari materi yang seharusnya saya sampaikan itu seharusnya ada 6, dimana aritmatika sudah, penugasan sudah, perbandingan sudah, sekarang berarti logika, dan setelah itu bitwise, dan terakhir adalah ternary. Nah, jadi kita coba untuk buat dulu judulnya operator logika. Berarti kalau berbicara tentang operator logika, kita akan berbicara tentang logic. Nah, operator logika ini dia biasanya digunakan untuk melakukan operasi terhadap dua nilai boolean. Nah, kemarin kita udah belajar tipe data boolean, di mana tipe data boolean itu berarti hanya ada true or false saja. Jadi kalau nggak true ya false gitu. Nah, di dalam operator logika ini dia terdapat ada beberapa contoh ya. Jadi yang pertama itu adalah n. Jadi kalau n itu dia simbolnya adalah dan seperti ini, dan biasanya saya panggilnya dan. Jadi ini adalah logika n. Terus ada juga logika or. Kalau or itu dia pakai garis lurus seperti ini 2 kali, dan yang terakhir adalah negasi. Negasi itu adalah nilai kebalikan gitu. Jadi kebalikan nilai gitu ya. Jadi kalau misalnya diibaratkan itu, misal saya bilang hujan, berarti negasi hujan adalah tidak hujan, seperti itu. Nah, logika itu berarti logika n itu memiliki beberapa sifat gitu ya. Nah, jadi sifatnya itu adalah saat semua true maka true gitu. Jadi dia hanya bisa true saat semuanya itu true gitu. Kalau logika or itu saat salah satu saja true maka true. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah kebalikan kalau negasi ya. Kebalikan nilai saja. Jadi kalau logika n itu harus saat semuanya true maka dia boleh true. Kalau logika or saat salah satu saja true maka semua jadi true gitu ya. Jadi kita coba kasih contoh. Saya coba buat di sini let saya gitu ya, aku deh, sama dengan misal contoh, jangan deh kita bikin misal apel itu sama dengan ada 10 biji gitu ya. Apel sudah pernah saya pakai, oke, kita ganti jadi mangga. Saya pengen banget apel kali ya. Let misal durian itu sama dengan misal ya, let's say bilang ada 6. Terus kita bikin lagi variabel benar itu saat mangga itu lebih besar daripada durian, benar nggak? Ya, jadi ini saya kasih, ini pasti true ya, saya kasih komen pasti dia adalah true. Kenapa bentuknya true? Karena dia memang mangga itu lebih banyak gitu loh ya, lebih banyak daripada durian. Makanya di sini saya bikin mangga lebih besar dari durian. Artinya di sini kuantitas mangga itu lebih banyak daripada durian. Terus saya bikin lagi let salah itu saat mangga itu lebih sedikit daripada durian. Nah, enggak, ini harusnya false dong. Jadi saat kita bandingkan dia menggunakan operator perbandingan, berarti ya operator relasi yang kemarin kita udah pelajari. Ini yang ini perbandingan, dimana ya dia true saat mangganya itu lebih besar, mangga lebih kecil udah pasti false. Nah, sekarang kita coba tes menggunakan operator operator n, operator or,
Dan nanti kita coba tes pakai untuk negasi ya. Negasi. Jadi kita untuk operator N ini kita coba misalnya buat let lagi. Jadi kita coba kita pakainya var lagi aja karena kita pakai var hasil. Jadi var hasil itu sama dengan ketika benar dan salah apa yang akan muncul gitu ya. Jadi kita coba console.log, kita pakai ini ya, cara untuk memberikan variable literal lah ya, atau kita coba kasih backtick kayak gitu ya. Mana kemarin pakai backtick? Wih, nggak mau. Gitu. Oh, gitu. Tick and then kasih $ kurung kurawal, terus kita panggil benar. Gitu ya. Set dan kita panggil lagi $ kurung kurawal salah. Maka hasilnya adalah di sini kita pakai ini lagi aja, apa hasil. Nah, nanti saya akan coba untuk buatkan video terpisah tentang penggunaan backtick dan juga cara output variabel seperti itu ya. Kemarin kita udah sempat bahas juga tentang concat, nanti saya buatkan videonya sendiri. Oke, terus juga ada variabel, ada juga operator OR. Jadi kita coba pakai, misal saya buat sini variabel hasil dengan benar, OR salah, berarti kan gini ya, salah, maka nanti hasil akan jadi sama seperti ini. Kita coba copy aja, saya taruh di bawah seperti ini. Nah, kita coba tes hasilnya. Seharusnya kalau yang ini dia jadi false, kalau yang ini dia jadi true ya. Kenapa? Kita coba nanti lihat lagi di bagian sifatnya, karena tadi saya udah jelasin sifatnya. Kita coba cek ya. Jadi saya coba open in default browser saja. Saya coba taruh sini, inspect. Nah, nanti kita coba buka di console. And then di sini yang true and false dia jadi false, di sini true and false dia jadi true. Kenapa? Karena tadi kita balik lagi ke sifatnya, dimana sifatnya logika N dia harus semuanya true baru boleh true. Kalau di sini dia hanya satu saja yang true, makanya dia jadi false. Kalau logika OR dia hanya ya satu saja boleh gitu ya, satu boleh ya semuanya boleh. Jadi saat satu saja sudah true maka semuanya jadi true. Namun kalau semuanya true ya akan jadi true. Tapi kalau dia false semua baru dia akan jadi false. Kayak gitu. Itu adalah logika OR. Kalau misalnya diberikan narasi, misal contoh jika saya dan kamu, berarti kan maksudnya dua-duanya wajib true gitu ya. Tapi kalau salah satu saja, jika saya atau kamu selamat gitu misal, berarti kan salah satu saja selamat sudah pasti true gitu loh. Tapi kalau jika saya dan kamu selamat, baru berarti kita wajib dua-duanya true, seperti itu. Sebetulnya ada banyak contoh lain, mungkin saya coba carikan sebentar. Oke, di sini saya udah coba buat satu buah logic. Jadi di sini logikanya adalah jika saya buat dua buah ini ya kondisi. Jadi kondisi pertama adalah ranking 1 dan juga kondisi kedua adalah juara umum. Nah, di sini saya ada buat logika untuk N dan juga logika untuk OR ya, menggunakan notepad. Dimana saya buat jika saya ranking 1 dan juga juara umum, maka saya akan ke Dufan. Jadi ada yang pertama itu kondisi pertama yang perlu kita penuhi, yaitu adalah kondisi 1 itu adalah ranking 1. Dan kondisi kedua itu adalah juara umum. Jadi kan belum tentu ranking 1 itu juara umum ya. Jadi kita coba untuk bandingkan saja. Jadi untuk yang kedua itu sama, tapi beda teks saja. Kalau yang ini kan jika saya ranking 1 dan juga juara umum. Kalau di sini jika saya ranking 1 atau juara umum. Nah, kalau di kondisi pertama, di logic yang pertama ya, logika N, kita lihat dari teksnya saja. Jika saya ranking 1 dan juga juara umum, maka kita akan ke Dufan. Berarti karena ada kata dan di sini, dia berarti wajib ranking 1, itu yang pertama. Jadi ini harus true. Ya, jadi ini wajib true. Dan yang kedua berarti juga wajib true.
gitu ya, juara umum dan juga juara umum. Berarti ini wajib true. Kan seperti itu. Makanya kalau logic and atau logika and kita wajib semua keadaan atau kondisi wajib atau harus true. Maka akan menghasilkan nilai true. Tapi bayangkan kalau misalnya salah satu saja false, berarti dia tidak akan jadi kedufan jika menggunakan logika and seperti itu. Nah, kalau untuk yang logika or, kan kita coba baca dulu ya. Jadi jika saya ranking 1 atau juara umum, maka saya akan ke Dufan. Nah, ini saya berikan penegasan pada bagian atau. Kenapa? Karena memang logika or itu hanya memilih satu saja kondisi yang harus true ya. Balik lagi kepada sifat daripada si logika and dan logika or. Jadi saat dia salah satu saja true, maka semuanya jadi true. Contoh, jika saya ranking 1, let's say ini true gitu ya. And then yang ini kita bilang juga misal true. Oke, dua-duanya ternyata dia true. Berarti dia akan pergi ke Dufan. Namun jika salah satu saja, dia juga pasti akan ke Dufan gitu. Contoh ini saya taruh false, seperti itu. Jadi jika saya ranking 1 atau juara umum, ranking 1 true or false? True. Berarti saya sudah ranking 1, maka saya akan ke Dufan karena dia menggunakan logika or kayak gitu. Balik lagi, kalau logika or salah satu saja true, maka true gitu ya. Jadi kalau misalnya logika and dia semua keadaan atau kondisi harus true. Kalau logika or dia hanya salah satu saja true, maka semuanya akan true. Boleh semuanya true juga sih kalau logika or ya. Jadi silakan nanti digunakan sesuai dengan keperluannya saja. Jadi kalau memang ingin menggunakan logika and, silahkan menggunakan logika or, silahkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi untuk materi kita. Oh sorry, negasi ya. Negasi belum saya jelasin. Oke, jadi gini. Kalau negasi itu, jadi dia hanya kayak apa ya? Negasi itu kayak berkebalikan nilai saja, berkebalikan ini saja, apa makna. Jadi contoh, saya coba console.log saja ya. Saat tadinya dia nah, saat tadinya dia adalah sesuatu yang benar, maka dia bisa jadi salah saat kita melakukan negasi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan kalau kita menggunakan negasi, itu sebetulnya sama seperti kita sedang melakukan sebuah sinonim dan antonim. Jadi kalau negasi itu adalah antonim, kayak lawannya seperti itu. Kita coba cek di ininya ya. Ini kita ya. Set kita, jadi negasi true adalah false, sudah pasti. Jadi itu tidak perlu ditanya lagi. Jadi negasi sesuatu itu akan jadi antonimnya gitu ya. Itu akan menjadi lawannya gitu ya. Jadi berkebalikan nilai. Contoh, kalau di sini saya ganti misal negasi salah gitu ya. Berarti negasi salah adalah true gitu ya. Set. Nah, ya, jadi negasi salah itu adalah true. Jadi negasi salah ini cara bacanya adalah negasi salah atau negasi false adalah true seperti itu. Jadi dia lawan dari si nilai. Jadi kalau misalnya kita ingin buat di sini contoh ini, jadikan negasi berarti ini true ketemu true, berarti hasilnya adalah true ya. Jadi true ketemu true itu harusnya hasilnya adalah true. Kenapa di sini masih false? Sorry, harusnya bukan di situ yang ditaruh, di sini ya. Jadi di sini kita kasih negasi set. Nah, kalau di sini kan sudah hasil, jadi tidak mungkin keluar negasinya gitu. Tidak mungkin keluar hasilnya. Jadi hasilnya pun, prosesnya pun perlu diubah. Jadi true ketemu true akan jadi true. Kalau yang ini misal saya ubah jadi negasi benar, berarti kan salah. Jadi false ketemu false berarti jadi false ya. False. Oke, kayak gitu. Kita lanjut lagi ke materi kita di bagian operator bitwise gitu ya. Jadi ada namanya operator bitwise. Nah, kalau berbicara tentang operator bitwise, berarti ini ada hubungannya dengan bit gitu ya, atau angka binary. Namun memang saya tidak akan coba bahas panjang
karena memang saya tidak terlalu paham dengan penggunaan binary. Cuman kita coba untuk bahas dulu deh, gitu ya. Jadi operator bitwise ini merupakan operator yang digunakan untuk operasi berdasarkan bit ya. Mungkin nanti boleh silakan dicari lebih dalam tentang operator bitwise. Jadi yang pertama itu saya coba untuk jelaskan dulu contoh-contoh daripada operator bitwise. Ada juga AND, ada juga OR, dia tambahannya. Ada SOR, ada negasi, ada left shift, ada right shift, and then ada juga left shift, right shift. Jadi kalau misalnya N itu dia menggunakan dan satu kali saja. Ini untuk simbolisnya ya. Jadi kayak yang di awal saya udah jelasin bahwa operator itu all about symbol gitu ya. Oke, kalau yang ini dia simbolnya adalah seperti ini, satu ya. OR-nya dia hanya satu saja. Kalau SOR dia seperti ini, kayak untuk pangkat. Negasi dia kayak gini. Wait, dia mau nggak shift? Ini dia negasi. Kalau shift di left shift berarti kayak gini. Kalau right shift berarti gini. Gitu. Jadi ini adalah ini adalah contoh-contoh dari operator bitwise. Nah, di sini saya coba untuk buat beberapa contoh operator bitwise. Jadi nanti kita coba untuk lihat ininya saja ya. Oke, sebentar. Oke, jadi di sini saya ada contoh sebentar. Jadi contohnya seperti ini. Jadi penggunaan operator bitwise memang tadi saya udah jelaskan bahwa dia berhubungan erat dengan bit atau biner gitu ya. Jadi saya ambil contoh di sini, saya buat dua variabel. Jadi variabel A di sini saya coba untuk berikan komen saja ya supaya dia tidak error. Jadi ini set kayak gini gitu, balik gitu ya. Jadi saya coba untuk buat contohnya, karena memang contohnya ini harus kita lihat dari bilangan binernya gitu ya. Jadi A di sini itu adalah sama dengan 60 dan juga B di sini itu sama dengan 13 gitu ya. Karena memang kita perlu tahu dulu binernya berapa, baru nanti bisa kita tahu dia nilainya akan seperti apa. Nah, ini sudah saya transformasikan atau sudah saya ubah menjadi bilangan biner ya. Jadi bilangan binernya 60 itu adalah 00 111100. Kalau misalnya B itu 0000 1101 itu ya. Jadi boleh silakan nanti dicek di kalkulator biner kalian, atau mungkin kalian punya cara tersendiri untuk melihat angka biner. Nah, kita coba lakukan operasi gitu ya, operasi N atau menggunakan operator N, dimana berarti A dan ini operator N ya, operator N gitu ya. Jadi A dan B, maka hasilnya adalah, kita coba cek satu persatu. Ingat sebelumnya kita sudah belajar tentang logika AND dan logika OR. Jadi konsepnya untuk di sini pun sama. AND dan OR itu memiliki tabel kebenaran yang mirip dengan logika ya, logika AND dan logika OR, dimana saat semua kalau untuk AND itu wajib semuanya true baru boleh true, namun kalau OR salah satu saja true sudah pasti jadi true gitu ya. Berarti untuk yang N ini kita lihatnya dari paling belakang gitu ya, tidak bisa kita lihat dari paling depan karena memang dihitungnya dari paling belakang dulu ke depan. Sebenarnya bisa ya, dari depan ke belakang. Oke, kita coba hitung dulu dari kiri ke kanan deh, nggak apa-apa. Jadi kita lihat kalau N ini kan 01 ya, binary itu 01, angkanya itu 01. Jadi 0 itu artinya adalah false, 1 itu artinya adalah true ya. Ini saya berikan catatan bahwa di 0 sama dengan false, 1 sama dengan true gitu ya. Ini jangan sampai lupa. Oke, kita coba lihat kalau menggunakan N berarti 0 ketemu 0 atau false ketemu false berarti 0, false ketemu false berarti 0,
false ketemu true ketemu false berarti 0. Ini berarti true ketemu false lagi 0. Nah, berarti ini true ketemu true berarti 1, true ketemu true berarti 1, false ketemu false berarti 0, false ketemu 1 berarti false ketemu true berarti false gitu ya. Oke, lanjut. Kita lanjut lagi operator or gitu ya. Kalau operator or berarti gini. Nah, langsung dibantu ya sama black box. Oke, dari ulang aja. Jadi kalau or kita lihat tadi sifatnya adalah saat salah satu saja true maka dia jadi true. Oke. Berarti false ketemu false sudah pasti false, false ketemu false jadi false, false ketemu true menjadi true. True ketemu false menjadi true, true ketemu false jadi true, true ketemu true menjadi true, true ketemu true menjadi true, false ketemu false jadi false, false ketemu true jadi true. Kayak gitu. Nah, ini adalah hasil untuk yang OR. Nanti kita cek ya, ini angkanya berapa nih? Saya juga belum cek juga gitu ya. Bentar, saya coba cek dulu. Oke, nah di sini saya ada ambil binarycode.org ya. Jadi ini untuk kayak transform dia dari binary ke angka. Saya coba transform yang ini. Oh, ini hasilnya adalah 12. Ini hasilnya sama dengan 12. Kalau yang ini hasilnya adalah 61. Ya, kalau ini 61. Nah, jadi kalau untuk operator AND itu hasilnya adalah 12, kalau operator OR dia hasilnya adalah 61. Nah, itu adalah penggunaan daripada operator AND dan operator OR. Nah, ada juga operator SOR gitu ya. Nah, kalau operator SOR ini dari yang saya baca, jadi katanya operator SOR itu adalah operator yang menghasilkan menghasilkan output true ketika jumlah input yang benar itu adalah ganjil. Jadi maksudnya ganjil itu dia hanya satu. Kalau misalnya contoh, jadi kalau misalnya true-nya 2 kali, dia kan berarti jadi genap. Berarti dia akan jadi false. Oke, kita coba untuk berikan contoh. Berarti kalau SOR kan berarti A, SOR B gitu ya. Nah, ini udah dibantu lagi. Cuman saya nggak mau pakai langsung ya. Jadi A, SOR B, dimana kita coba cek di sini. Berarti false ketemu false dia tetap false. False ketemu false dia tetap false. False ketemu false, iya benar. False ketemu false dia tetap false. Ini benar ya, false ketemu false tetap false. Oke. True ketemu false dia baru true karena true-nya di sini ganjil. Nah, ini true ketemu false berarti dia true. True ketemu true dia jadi false. Kenapa? Karena true-nya di sini genap. Terus ini true ketemu true berarti false. False ketemu false jadi false. False ketemu true jadi true. Nah, ini adalah hasil daripada operator SOR. Kita coba cek di binary.code.org ya. Saya pakainya di situ untuk transformnya. Oh, ini hasilnya adalah 49 gitu ya. Jadi ini adalah contoh daripada penggunaan operator bitwise. Nah, nanti boleh silakan didalami lagi. Dan memang penggunaan bitwise ini, operator bitwise ini harus ditentukan melalui studi kasus yang ingin digunakan. Contohnya kayak gitu ya. Jadi nanti silahkan memilih mau menggunakan operator seperti apa untuk program seperti apa. Kita lanjut lagi operator ternary. Oke, jadi sebentar saya lupa lagi tadi. Kita masuk ke operator ternary. Nah, kalau operator ternary ini sebetulnya hanya singkatan dari conditional statement if sih sebetulnya. Oke, jadi saya coba untuk buat ininya dulu ya. Jadi ada strukturnya di mana memang penggunaan struktur ini penting, kita wajib tahu ya. Jadi kita coba bikin kayak gini. Jadi kondisi apa? Nah,
kita gunakan tanda tanya di sini, tanda tanya. And then kita buat di sini apa namanya, kayak if benarnya apa, and then titik 2, jika salahnya apa, gitu, salah. Nice. Jadi yang dimaksud operator ternary itu adalah yang tanda tanya di sini, dan titik 2 di sini adalah ya ini untuk memisah antara benar dan salah, gitu. Ini jawaban benar, ini jawaban salah. Nah, ini adalah struktur dari operator ternary, karena operator ternary itu biasanya digunakan untuk membuat sebuah percabangan, gitu ya. Percabangan if else, gitu. Jadi jika benar apa, else-nya apa, seperti itu. Jadi ini kayak mempersingkat saja. Jadi saat kita menggunakan ini untuk yang nanti pelajaran tentang conditional statement ya. Jadi if, saya coba buat contohnya saja, if nama sama dengan Wiki, then coba kita console.log nama seperti itu ya. Di sini saya coba buat studi case. Di sini saya coba console.log bukan Diki, gitu ya, bukan Diki, misal saja ini mah ya. Jadi saya coba buat di sini let nama sama dengan Diki. Ya ini berarti jangan nama, name. Ini hanya studi kasus saja ya. Jadi contoh saja. Nah, name. Nggak mau name. Why? Kita coba cek. Name is the N besar. Name. Nickname. Oke, nickname is well ya. Like that. And then coba kita cek, berarti nickname di sini kan Diki, berarti secara tidak langsung ini adalah true. True-nya apa? True-nya adalah di Diki. Berarti kita akan coba console.log Diki. Nah, ini ya bisa diterjemahkan menjadi seperti ini, gitu. Kita transform, kita terjemahkan, kita translate dia menjadi kondisi. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah cek kondisinya, gitu. Jadi kita coba cek kondisinya. Jika berarti nickname apakah nickname itu adalah Diki, gitu ya. Kan kita tanya apakah nickname itu apa namanya, Diki, gitu kan, sama dengan Diki. Jadi kita taruh untuk kondisi benarnya adalah console.log apa, console.log Diki, kan gitu ya. Kita coba untuk console.log Diki, misal clg ya nickname, gitu ya. And then kita coba untuk pakai titik 2 untuk pemisah, clg berarti bukan Diki, gitu ya. Ini saya coba copy saja, terus coba copy saja dan saya taruh di sini. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita coba cek yang lain, mungkin tidak usah dihapus lah ya, ini jadi hapus. Set. Kita coba cek, harusnya karena nama sama nickname sama Diki, berarti kita console.log Diki. Jadi saat di sini saya misal ubah bukan Diki, gitu ya, saya coba ubah menjadi ya Diki 2, gitu ya. Kita coba save and then kita coba lihat. Nah, nanti dia akan bukan Diki, gitu. Ini adalah penggunaan daripada si operator ternary. Jadi memang sebetulnya ya dia adalah if else juga, gitu loh. Ternary itu adalah if else juga. Jadi boleh digunakan untuk menggantikan if else kayak gitu. Nah, ini sebetulnya mempersingkat daripada if dan else. Jadi sebuah kondisi apa, and then tanda tanya ternary ini. Jadi kita menggunakan tanda tanya, maksudnya kita tanya, gitu ya, bener nggak sih, gitu ya. Terus console.log, semisal benar kita console.log apa, semisal salah kita console.log apa, gitu ya. Ini penggunaan struktur ternary ya, ini struktur ternary kayak gitu. Jadi jangan sampai lupa cara menggunakan operator ternary. Kita udah belajar banyak operator ya, berarti dari operator aritmatika hingga operator ternary semuanya sudah kita pelajari. Nanti tinggal kita untuk coba buat project sederhana kayak gitu. Oke, terima kasih, selamat belajar.